Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irma Dika. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan semua semoga sehat selalu, bahagia selalu. Jadi di video kali ini aku akan membagikan inspirasi menu harian aku selama 1 minggu dari food prep aku yang kemarin. Itu fotonya udah aku cantumin ya tadi di awal. Nah, di sini aku mau masak tempe, tapi tempenya bukan hanya digoreng aja, tapi aku akan membuat tempe penyet. Nah, tempe penyetnya sendiri ini aku nggak pakai kemangi karena pas belanja mingguan tuh aku nggak beli kemangi. Kalau misalkan teman-teman atau bunda-bunda nih suka kemangi, suka dikasih kemangi gitu, bisa dikasih buat apa sih namanya, dikasih kemangi supaya dia itu lebih enak dan lebih wangi juga. Dan ini aku lagi membuat untuk sambalnya. Jadi tuh sambalnya aku goreng. Nah, ini udah jadi ya, udah aku goreng, terus aku udah ulek juga. Nah, saat seperti ini kita bisa masukin untuk kemanginya jika ada kemangi ya. Nah, di sini kan aku nggak ada kemangi, sebenarnya sih nggak usah aku ituin di wajan lagi, karena kan di sini supaya lebih jelas, jadi aku taruh di wajan seperti ini. Nah, jadi jangan lupa juga buat di penyet-penyet seperti ini, karena kan ini namanya tempe penyet ya. Otomatis kan kita penyet-penyet gitu. Nah, di sini aku lanjutin buat masak juga. Ini untuk sayurnya ya. Jadi sayurnya ini aku cuma bikin tumis, dan tumisnya ini nggak aku kasih cabai lagi karena kan udah pedes dari si tempenya itu. Aku cuma bikin tumis kangkung aja. Jadi menu aku tuh sederhana banget, praktis banget ya, pokoknya nggak ada mewah-mewahnya ya. Bisa ditiru untuk yang suka kangkung, yang suka olahan tempe, supaya lebih bervariasi untuk menu masakannya. Di sini aku kasih kecap sedikit, aku kasih garam dan juga penyedap rasa, dan aku nggak pakai sasa ataupun gula. Ini udah jadi tempe penyetnya. Dan juga untuk si kangkungnya ini untuk sekali makan ya. Ini untuk di sore hari sampai malam hari aja. Jadi aku kalau masak tuh sehari 2 kali, kecuali porsi banyak itu dari pagi sampai malam. Ini untuk menu hari pertama sudah selesai, sudah siap. Ada 2 menu. Lanjut di sini untuk menu hari kedua aku bikin ini tuh olahan oncom ataupun dage. Yang tahu oncom, yang tahu dage ya. Aku kasih tepung. Di sini aku kasihnya tepung crispy sama tepung terigu gitu. Nah, ini juga untuk sayurnya aku bikin olahan dari nangka muda. Ini untuk bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, jahe, kemiri, terus itu ada ketumbar dan juga garam, ada penyedap rasa. Jadi aku bikin kayak sayur kuning gitu, saya kayak ayam, kayak bumbu ayam gitu kan, mirip-mirip seperti ini. Sebenarnya sih ada yang instannya juga, tapi berhubung ini pertama kali banget aku masak dan suamiku pengennya yang hasil ulekan sendiri, alhasil ya aku ulek sendiri. Dan di sana aku kasih daun salam dan jeruk, dan juga aku kasih serai. Dan gak lupa untuk santannya aku peras seperti ini karena aku beli kelapa pas minggu kemarin kan. Nah, ini untuk seperti ini. Jadi sebelumnya aku itu belum pernah makan nangka muda, sayur nangka muda diapain pun aku belum pernah. Berhubung ada challenge sama suamiku, jadi aku makan nangka muda. Dan ini pertama kalinya aku masak, caranya seperti ini. Ini bumbunya dikasih tahu sama ibu mertuaku, aku tanya sama ibu mertua. Di sini nangka mudanya udah aku rebus terlebih dahulu. Jadi supaya si nangkanya ini dia empuk, terus nggak keras gitu loh. Dan jangan lupa juga untuk koreksi rasa. Di sini juga aku nggak kasih gula, nggak kasih micin,
karena aku kalau masak ya hanya pakai Royco dan juga garam aja. Untuk takaran garam dan juga penyedap rasa itu tergantung selera dari teman-teman dan bunda-bunda semua ya. Jika teman-teman suka yang lebih asin ataupun lebih ke yang suka nggak asin, itu bisa dikurangin. Nah, di sini juga aku kasih tambahan irisan tahu supaya ada variasinya kan. Nah, selain itu bisa juga ditambahin sama telur, berhubung aku nggak pakai telur alhasil cuma nangka muda dan tahu aja. Di sini aku bikin stok sambal. Jadi cabai yang dari belanja mingguan aku rebus semuanya dan aku masukin kulkas. Nah, ini untuk oncom tepungnya sudah aku jadi. Nah, di sini untuk nangka mudanya jangan lupa dikasih taburan bawang goreng ya, supaya dia itu lebih harum, lebih enak. Untuk sambalnya nggak aku record, lupa. Dan ini di sini untuk menu hari ketiga, aku akan goreng tahu. Semua juga tahu ya, kalau aku lagi goreng tahu. Jadi menu masakan aku itu nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang ribet-ribet, pokoknya simple banget. Buat yang baru nikah gitu ya, belajar masak, ini tuh kayak menu-menu yang gampang ditiru gitu loh bun. Istilahnya kan nggak usah pakai resep-resep yang ribet ya. Nah, di sini tahunya udah matang, ini udah aku rendam pakai garam. Jadi aku cuma rendam pakai garam aja. Terus di sini aku goreng ikan asin, ikan petek. Sisa dari minggu kemarinnya, ada sisa 3 biji gini. Jadi aku satuin aja sama si tahunya itu. Jadi di sini aku cuma masak sesuai selera aku, sesuai selera suami aku. Pengen sih masak-masakan yang apa ya, yang aneh-aneh gitu ya menurut aku, cuma nggak cocok di lidah ataupun karena nggak pernah jadinya aneh gitu. Nah, yang aku masak ini masakan yang biasa di kampung itu banyak banget. Dan biasa di kampung tuh ya olahannya seperti ini. Di sini aku bikin sayur bening. Bumbunya ada bawang merah, bawang putih, tomat, dan juga aku kasih daun salam supaya sayur bening tersebut itu ada sedep-sedepnya dari daun salam. Sekarang aku lagi bikin sambal. Ini bawangnya aku goreng dulu, baru aku kasih terasi. Nah, cabenya itu sambal yang kemarin aku rebus. Jadi sekarang kan cabai lagi mahal, alhasil aku inisiatif buat aku bikin sambal. Cabai, bawang merah, bawang putih, tomat itu tuh cuma aku rebus aja, baru aku masukin kulkas. Seandainya pengen bikin sambal ya dimasak seperti itu, tinggal dikasih tambahan bawang goreng, bisa dikasih sedikit kecap. Itu sayur bening kangkung, sisaan kangkung kemarin, jadi aku masak kangkung 2 kali ya, karena kan masaknya setengah-setengah gitu. Kalau misal cabai udah diulek kayak gitu, masukin kulkas, itu kan nggak ada yang busuk, nggak ada yang kebuang gitu. Itu cara mensiasati dimana cabai lagi mahal, supaya nggak ada yang terbuang karena busuk. Di menu untuk hari keempat, di sini aku bikin bakwan jagung. Jadi bakwan jagung ini yang aku beli pas belanja mingguan, kan aku ada beli jagung 10.000. Nah, jagung 10.000 itu tuh bisa untuk 2 hari, sehari 5.000, sehari 5.000 gitu ya, kita bagi aja. Dan di sini juga aku cuma pakai tepung terigu. Ini aku beli yang 1/4 gitu, seperempatnya 2.000 rupiah kalau di warung dekat rumahku. Dan untuk bumbunya ini hanya bawang putih, terus sama apa sih namanya, lada sedikit,
sedikit aja karena anakku juga kan pasti makan ini. Terus ada ketumbar, garam, penyedap rasa. Untuk ladanya sendiri pokoknya cuma 1 butir deh kalau nggak salah aku bikinnya, karena anakku tuh suka banget sama si bakwan jagung ini supaya dia nggak kepedesan. Lanjut di sini aku mau bikin tumisan juga. Nah, untuk bumbunya itu ada bawang merah, bawang putih, irisan cabai, terus tomat, dan itu nanti kalau udah agak layu gitu aku tambahin bawang bombay. Jadi di sini aku bikin tumis buncis. Olahan buncis itu kan bermacam-macam ya, pokoknya banyak banget macam-macamnya. Nah, di sini aku cuma bikin tumis buncis aja dan hanya pure buncis, nggak dikasih tambahan apapun. Sebenarnya sih bisa dikasih kayak tambahan sosis, bakso, ataupun dikasih tambahan kayak telur gitu. Telurnya yang kita dadar di mangkuk lalu kita siramkan ke situ. Nah, itu bisa ya. Nah, berhubung aku nggak ada telur, jadi aku cuma bikin tumis buncis seperti ini aja. Bumbunya itu sama ya, mau itu dikasih telur atau enggak. Tapi aku dulu yang aku pernah bilang pernah ke Singapura gitu, kecapnya itu beda. Jadi aku cuma pakai kecap manis bango aja, karena aku nggak tahu kecap yang pernah di sana tuh apa mereknya gitu. Jangan lupa juga untuk koreksi rasa. Kembali lagi untuk penambahan gula, micin, garam, dan juga penyedap rasa tergantung selera teman-teman bunda-bunda juga ya. Di sini untuk 1 kali makan juga, jadi adonan yang tadi itu tuh bisa 3 kali goreng. Ini untuk tumis buncisnya. Alhamdulillah menu hari keempat. Untuk menu hari kelima, di sini juga aku bikin bakwan jagung, tapi ini adonan yang berbeda ya dengan yang kemarin. Jadi di sini aku bikin adonan yang baru dan sisa jagungnya aku habisin untuk bikin yang kali ini. Bumbunya tetap sama kayak yang kemarin, pokoknya mudah banget, simple banget. Sebelum jagungnya diperitilin ataupun diiris-iris gitu, jangan lupa buat dicuci. Ini aku mau bikin Tara, ini ada ikan pindang. Kira-kira dibikin apa ya? Di situ ada bawang merah, bawang putih, irisan cabai, dan juga ada daun jeruk. Nah, di sini aku tumis dulu untuk bawang-bawangan dan cabenya. Jangan lupa juga dikasih daun jeruk supaya dia itu nggak begitu bau amis dan baunya lebih harum. Ini aku ikan pindang, biasanya kan aku bikin apa sih namanya, pindang ayaman, tapi ini berbeda. Nah, tadi stok sisa sambalnya aku taruh di sini juga supaya dia lebih kerasa pedesnya, karena anakku nggak makan kayak gini ya. Jadi ini hanya untuk ayah dan bundanya aja. Dan di sini aku kasih sedikit air, jangan banyak-banyak. Jadi tuh biar kuahnya itu nyemek-nyemek gitu loh bun, nggak kebanjiran. Kembali lagi sesuai selera bunda-bunda dan teman-teman. Jika bunda-bunda dan teman-teman lebih suka yang agak banjir, bisa dibanyakin airnya gitu. Dan juga jangan lupa juga untuk koreksi rasa. Nah, di sini tulang ikannya itu udah aku lepasin sama kepalanya, jadi aku cuma pakai dagingnya aja. Dan aku ancur-ancurin di wajannya. Bisa misalkan bunda-bunda mau pakai tongkol bisa. Berhubung aku kalau makan ikan tongkol, bekas jahitan SC aku tuh gatel, jadi aku nggak berani lagi makan ikan tongkol tersebut. Jangan lupa juga garam dan penyedap rasa, micin dan gula sesuai selera teman-teman dan bunda-bunda. Nah, ini untuk menunya, alhamdulillah ada yang berkuah-kuah sedikit. Ini rasanya enak banget. Suamiku sampai pengen lagi, nagih katanya. Kerasa dari sambalnya, terus ada irisan cabenya juga.
Meskipun cabai lagi mahal, tapi tetap bisa menikmati yang pedas-pedas. Nah, ini untuk bakwan jagungnya. Adonan yang tadi juga nggak sekali goreng ya, bisa 2-3 kali goreng. Di sini untuk menu hari ke-6 aku bikin terong. Jadi di sini aku bikin terong balado, tapi sambalnya yang aku bikin pas hari Senin ya. Jadi tuh cabai apanya tuh udah aku ulek, udah aku rebus juga yang pas pertama banget dari video ini. Jadi kan tinggal goreng-goreng aja, dimasukin kulkas, itu tuh nggak merubah rasa dan juga nggak merubah bau, pokoknya tetap enak ya. Tuh ada stoknya. Di menu hari ke-6 ini aku cuma bikin terong ini aja karena dikasih sama ibu mertuaku, apa sih namanya, sambal kentang gitu loh bun, sambal goreng kentang. Jadi aku cuma bikin satu menu aja. Dan untuk menu hari ke-7 aku nggak sempat record, jadi cuma sampai ke 6 hari aja. Jadi itu sebenarnya kalau aku belanja mingguan ya, dari hari Minggu ke hari Minggu lagi, cuma kan karena aku nggak selalu record terus gitu. Kadang kalau misalkan cuma goreng tahu, goreng ikan pindang, bikin sambal, udah aku nggak record karena itu tuh nggak ada resep apa-apa kan, udah tinggal goreng-goreng aja gitu. Kayak yang di ikan pindang itu kan aku beli kan ada 4, nah satunya udah aku goreng dan juga tahu, terus bikin sambal kayak gitu. Nah untuk ikan bandeng juga sama. Jadi untuk olahan-olahan yang hanya aku goreng-goreng aja, nggak pakai bumbu gitu, nggak aku record di sini. Di sini aku hanya nge-share yang berbumbu aja. Semoga sih bisa membantu teman-teman ya, ataupun bunda-bunda gitu. Karena kan aku ngalamin gitu ya, nggak tahu resep gitu, nanya ke tetangga, nanya ke tukang sayur, pengen bikin ini resepnya apa, tapi sekarang mah udah gampang, pengen nyari resep-resep gitu aja tinggal pegang HP cari di YouTube, udah banyak banget. Ini untuk menu hari ke-7, dikasih taburan bawang goreng juga ya supaya dia harum. Sekian video dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di videoku berikutnya.